Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan serta mendemokan mengenai pembuatan akun dengan CMake dan AI dalam praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pasha Mahardika Raushan Fikar dengan 3 digit NIM terakhir 070 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum mendemokan dan memberitahu kalian mengenai seperti fungsi dan source code yang akan digunakan pada pembuatan CMake dan AI. Oke. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan mengenai apa itu CMake. CMake itu sendiri merupakan building tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian ada toolchain. Toolchain ini sendiri adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber source code menjadi program yang dapat dijalankan, executable program. Contoh toolchain pada GNU Compiler Collection (GCC). Nah, Make itu alat ini sering dijalankan pertama kali. Ia mengelola proses build secara internal, akan memanggil GCC. GCC ini sendiri adalah compiler utama secara internal. GCC memanggil alat-alat berikut seperti CPP atau si preprocessor yang memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header. Include ya. Kemudian ada CC1 atau compiler, fungsinya untuk menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Kemudian ada GAS atau assembler yang menerima kode assembly dengan mengubahnya menjadi kode mesin atau object files sama dengan .o. Kemudian ada ID atau linker, fungsinya untuk menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu diagram yang dapat dijalankan, program.exe atau sejenisnya. Nah, manfaat CMake sendiri ini adalah, inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas. Satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file di cmakelist.txt. Nah, dukungan multi-platform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau Slang atau Clang, Linux atau macOS. Kemudian ada Visual Studio yang Windows, kemudian ada Xcode yaitu dari macOS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan CMake. Yang pertama yaitu portabilitas lintas platform. Satu, cmakelist.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Kemudian yang kedua ada manajemen project modern. Mengelola banyak file sumber, contohnya library eksternal dan konfigurasi compiler. Kemudian integrasi dengan IDE, yaitu didukung Visual Studio seperti CLion, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Kemudian yang salah satu yang paling penting yaitu sebagai penyederhanaan build, yaitu untuk menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, di sini ada instalasi kebutuhan CMake. Di sini untuk downloadnya kita pencet aja. Nah, oke.
Ini kita download aja CMake-nya guys. Karena tadi saya sudah download, maka saya akan lanjut saja ke penjelasan berikutnya. Di sini kita diharuskan untuk menginstal compilernya ya. Nah, saya akan sebutkan saja urutan dalam pembuatan CMake atau instalasinya, yaitu pertama download CMake-nya, kemudian install compilernya, kemudian tambahkan extension di VS Code menggunakan CMake tools, kemudian alur build CMake, yaitu pertama show all command menggunakan control plus shift plus p, kemudian CMake sama dengan quick start, kemudian beri nama proyek bebas sesuai dengan kemauan kalian atau yang merepresentasikan diri kalian apa, kemudian pilih bahasa C++, kemudian pilih executable, kemudian select all, kemudian add a new preset, kemudian create from compiler, pilih UCRT, nampak, klik play, maka program berhasil dibuat. Nah, aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Di sini saya mau Anda membuat sebuah aplikasi desktop menggunakan C++ dengan antarmuka GUA. Aplikasi harus ringan, mudah dibuat, mudah dijalankan, dan siap untuk didebug selama proses development. Di sini ada untuk menggunakan CMake, pilih WX widget sebagai library. Karena apa? Karena ringan, kemudian cross platform, dan tidak rumit untuk dijalankan aplikasi kalkulator. Nah, perhitungan harus mengikuti prioritas operasi seperti kalkulator ilmiah atau pada umumnya ya, seperti kali, bagi, tambah, kurang. Baik. Dari sisi tampilan, aplikasinya harus langsung membuka jendela GUI tanpa konsol seperti aplikasi Windows biasa. Mode Win32, layout tombol boleh seperti kalkulator standar. Ada yang display, grid, tombol angka, dan operator. Jadi ini ketentuan yang diberikan ya untuk kita menginstal aplikasi CMake dan AI. Untuk membuat aplikasi dengan CMake dan AI, aplikasi kalkulator. Nah, jadi itu PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin nextnya akan saya coba download. Kemudian kita
mungkin ini terjadi error karena saya belum menginstal compilernya ya guys. Karena masih terjadi error, mungkin saya akan lanjut ke source code-nya saja ya. Oke, jadi di sini ada dua fungsi atau dua file itu untuk kalkulatornya menggunakan fungsi include seperti biasa. Namun di sini ada tambahan ID buttonnya atau penombolannya. Kemudian ada fungsi kalkulator frame ya, karena ini digunakan untuk membuat atau building aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Kemudian fungsi void, display, left side calculator. Kemudian button grid row 1 nya seperti ini, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6. Kemudian ada bagian kanan atau right side, yaitu diisi dengan history atau history dari kalkulator atau angka-angka yang sudah dihitung di kalkulator tersebut. Di sini memang agak panjang untuk source code-nya. Mungkin akan lebih mudah jika si aplikasi kalkulatornya dapat berjalan. Namun di sini terjadi error, maka saya akan berikan atau memberi kalian tunjuk mengenai source code-nya saja. Di sini juga ada file kedua yang berfungsi untuk membangun aplikasi kalkulator juga dengan fungsi double, void, boolean, while, if, double. Kemudian di sini ada dibagi menjadi handle parenthesis, unary plus, unary minus, sqrt. Nah, di sini ada double calculator logic. Nah, jadi fungsinya ada fungsi if dan double dan return. Baik. Mungkin karena masih tidak bisa,
Jadi saya cukupkan sampai di sini video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian informasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.